Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah sekalian, ziarah kubur jelang Ramadan, hukumnya apa? Yang pertama, konsep ziarah kubur ini adalah bagian dari rukun iman, yakni iman terhadap yaumul akhir. Ini berarti bahwa posisi ziarah kubur punya tempat dan kedudukan tersendiri di dalam agama. Ziarah kubur dipermasalahkan bukan di tingkat konsepsinya, melainkan di tingkat kaifiat atau aplikasinya. Yang kedua, ziarah kubur adalah amal yang syariat Islam ini pakai sebagai media hubungan antara orang hidup dan orang mati. Penelitian para ahli, sebut saja misalnya Dr. Muhammad Said Al-Qahtani, senior ulama Tanah Suci, murid senior Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kitab Ahkam Janais mengatakan bahwa ada 17 amal di dalam Islam yang syariat pakai untuk jadi jembatan rasa antara orang mati dengan orang hidup. Hadap kiblat, orang hidup hadap kiblat, orang mati pun hadap kiblat. Sedekah, ilmu bermanfaat, kitab-kitab para ulama, wakaf Quran, wakaf ilmu, orang hidup, orang mati boleh pakai juga. Sunnah hasanah, man sanna sunnatan fil Islam, dipakai. Doa, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Istighfar, wasiat, bayar hutang, memerdekakan budak, wakaf, badal haji, badal umrah, badal kurban, sholat jenazah, ziarah, mimpi. Dengan mimpi kita bertemu dengan orang mati. 17 amalan ini adalah contoh ibadah multiganda, dipakai oleh orang hidup pun dipakai oleh orang mati. Maka posisi ziarah kubur satu di antara 17 amalan ini. Yang ketiga, ziarah kubur adalah amal kurbah yang tidak ditentukan waktunya oleh syariat. Dalam pendekatan usul fikih, satu amalan yang tidak ditentukan waktunya oleh syariat, maka dia diserahkan kepada uruf, kepada kebiasaan masyarakat. Asalkan kebiasaan ini tidak aneh, tidak kontra dengan syariat, maka tidak mengapa. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan ziarah hari Sabtu Nabi ke Masjid Quba sebagai dalil bolehnya menentukan waktu ziarah. Nabi menentukan hari Sabtu, walaupun ada riwayat yang lain Nabi mengunjunginya hari Senin. Tetapi Imam Ibnu Hajar sebagai Amirul Mukminin dalam hadis mengatakan, sekelas Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh menentukan. Karena itu
kita jangan berkata tidak ada dalilnya ziarah menjelang Ramadan atau tidak ada dalilnya ziarah kubur menjelang hari raya. Kalau dibalik, sama-sama nggak ada dalil. Ketika sama-sama tidak ada dalil, Anda jangan terlalu baper seperti itu di dalam penyimpulan hukum. Sama-sama tidak ada dalilnya. Akselerasi waktu ziarah kubur ketika haji atau ketika umrah, jamaah haji dibolehkan ziarah. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya ziarah kubur waktu haji, nggak ada dalilnya ziarah kubur ketika umrah, sama-sama. Dia pakai dalil yang umum. Karena itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi malam hari misalnya kuburan Baqi Gharqad, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini ayat yang suka dibaca oleh sahabat, di antaranya Utsman bin Affan ketika ziarah kubur malam hari. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa dengan tidak ditentukannya waktu ziarah kubur, maka dia menjadi hukum waktu yang netral sifatnya. Maka mana-mana orang yang melakukan akselerasi waktu yang ia sempat, misalnya ketika kita mau Ramadan seperti ini, atau mau lebaran atau sesudah lebaran, atau ketika haji maupun umrah, atau ketika malam hari, itu adalah sesuatu yang diserahkan kepada kesempatan atau akselerasi kapan waktu kita bisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi kuburan ibunya Aminah itu setelah umrah Hunain, Syawal 8 Hijrah. Orang-orang bertanya, kenapa kita berhenti di sini? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, itu kuburan emaknya. Rasulullah menangis di kuburan emaknya. Aku meminta kepada Allah untuk mendoakan emakku, tapi ditolak oleh Allah SWT. Aku minta izin untuk menziarahi kuburan emakku, dan aku tidak diizinkan oleh Allah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Dan dalam riwayat tambahan mengatakan sesungguhnya orang yang paling rendah, yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat adalah di antara emaknya. Atau dalam riwayat lain ma'fu, karena emak Rasulullah SAW hidup di zaman fatrah, dan ini yang lebih dipilih oleh sebagian ulama. Karena itu hadirin jamaah sekalian, sebagai amalan bagian dari iman terhadap yaumul akhir, maka posisi ziarah kubur ini tinggal kuburannya ini ditunggui oleh para ahli-ahli agama atau petugas-petugas khusus yang ditunjuk oleh dinas, supaya ziarah kubur itu terpelihara, termanage secara baik, tidak ada bid'ahnya. Jangan gara-gara kesalahan sedikit di bab cara ziarah, lalu ziarah kubur dibid'ahkan. Sungguh sebuah keputusan hukum yang tidak arif. Aisyah radhiyallahu anha pernah menziarahi kuburan saudaranya, yakni Abdurrahman yang mengantar Aisyah waktu umrah, waktu musim haji, karena Aisyah haid. Ada orang berkata, alaysa kana naha Rasulullah an ziyaratil kubur. Merasa dipojokkan seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang kemampuan kecerdasan otaknya melebihi 10, menakar 10 otak laki-laki, kemudian berkata, "Na'am,
kana naha an ziyaratil kubur. Benar, Anda benar. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Thumma amara bi ziyaratiha. Tapi setelah itu Nabi menasahnya, menghapusnya, bahkan dari melarangnya kemudian memerintahkannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Athram di dalam sunannya dan ditarjih oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya. Jadi hadirin sekalian, seperti tradisi berbenah, membersihkan masjid jelang Ramadan, seperti ziarah, saling menziarahi sanak saudara untuk menyapa dan menghadiahi jelang Ramadan untuk persiapan sahur dan takjilan. Seperti tradisi kita berbekal sebelum pergi, maka ziarah sebelum Ramadan ini adalah bagian dari upaya kita kaum muslimin mendoakan keluarga, orang tua, paman, bibi kita, kerabat kita, jamaah kita menjelang Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan amal-amal sedekah yang 17 poin tadi saya sebutkan dapat kita hadiahkan, dapat kita infakkan, dapat kita kirimkan, karena nanti pada hari kiamat kirim-kirim pahala itu disetarakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dengan hukum syafaat mensyafaati. Jadi mari kita doakan meskipun dari jauh saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburannya, menjadikannya sebagai istana dari istana-istana yang terbaik dari dunia ini, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasaan tempat mudda basarahu, sejauh mata memandang, seperti Khadijah yang dikasih ganti istana, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diganti kuburannya dengan istana. Maka kita pun berharap keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia sebegitu juga adanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.